Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi mengenai tips membuka usaha kuliner nih teman-teman. Jadi buat kalian nih yang kira-kira baru aja mau memulai sebuah bisnis, khususnya di bisnis kuliner atau makanan ataupun minuman, nah kalian bisa nih teman-teman untuk nonton video ini. Nah sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Aku akan berbagi sekitar 5 tips nih teman-teman, yang tentunya ampuh banget untuk kamu coba dan kamu jalankan ya. Good luck. Nah, di sini teman-teman ada strategi khusus nih yang harus kamu ketahui untuk bisa bersaing di bidang ini. Salah satunya yang tadi aku sebutkan, yaitu berkaitan tentang modal ya teman-teman. Jangan khawatir jika modal kamu belum cukup, kamu bisa nih meminjam dana tunai tanpa jaminan teman-teman. Tentunya ini bisa kamu manfaatkan loh teman-teman. Nah, di sini juga bisnis kuliner itu dikenal sebagai bisnis yang gak akan pernah mati. Alasannya tentu karena satu hal teman-teman, setiap orang pasti namanya butuh makan teman-teman. Nggak peduli berapapun uang yang mereka punya, tapi pastinya mereka butuh yang namanya makan. Nah, aku akan berbagi ya teman-teman tipsnya apa aja. Nah, yang pertama harus dilakukan seperti yang tadi aku udah ngomong teman-teman, yaitu menyiapkan modal usaha teman-teman ya kan. Nah, modal usaha di sini juga pastinya harus yang namanya kamu bisa dari dana sendiri, dana tabungan, dana pribadi ataupun kamu meminjam teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin dulu ya teman-teman ke kalian bahwa pembisnis kuliner pemula pasti punya banyak banget saingan. Makanya, kamu harus punya tekad yang kuat ya teman-teman, sekaligus bukan cuma tekad yang kuat aja, tapi kamu harus punya strategi bisnis yang tentunya matang teman-teman. Maka nggak menutup kemungkinan bisnis kamu akan bisa lebih sukses nih dibandingkan orang-orang yang udah di dalam bisnis itu cukup lama teman-teman. Supaya bisnis kulinernya juga bisa lancar, ada strategi-strategi yang harus kamu ikuti. Nah, pertama-tama sebelum menyiapkan hal-hal lain, yaitu kamu harus tahu dulu teman-teman modal kamu ada berapa. Ingat ya, kamu harus tahu dulu modal kamu sendiri tuh ada berapa teman-teman. Nah, di sini juga setelah kamu udah tahu modal yang kamu punya itu berapa, habis itu adalah kamu akan lebih tahu nih teman-teman kira-kira kuliner yang cocok untuk jumlah modal yang kamu punya itu berapa gitu teman-teman. Seperti apa bisnis yang cocok. Dengan modal 10 juta, 20 juta, bisnis apa yang bisa aku buat istilahnya gitu teman-teman. Misalkan contoh kamu punya dana 1 juta teman-teman, maka kamu bisa nih berjualan menu sarapan dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan teras rumah kamu, ataupun kamu bisa secara online, ataupun kamu bisa nih teman-teman untuk ngambil yang namanya pesanan-pesanan kue contohnya. Nah, kalau kamu punya dana lebih besar teman-teman, sekitar 20 juta, kamu bisa mencoba untuk yang namanya franchise teman-teman gitu. Nah, bagaimana jika kamu sudah menentukan nih jenis bisnis kamu sendiri itu apa? Nah, kamu tapi kekurangan modal, kamu bisa pinjam teman-teman ya kan, ke tempat pinjaman-pinjaman, bahkan ada yang tanpa jaminan teman-teman. Nah, tapi sebelum kamu mengajukan pinjaman dana tunai tanpa jaminan, pastiin ya bahwa layanan yang kamu pilih itu terpercaya dan juga pastinya aman, teman-teman. Selanjutnya adalah pahami pasar yang kamu tuju nih. Setelah kamu mengetahui jumlah modal yang kamu punya atau yang kamu miliki, saatnya menentukan teman-teman pasar yang kamu tuju itu seperti apa. Ya kan, harus fokus ya. Misalkan teman-teman kamu mau membangun sebuah warung makan di daerah perkantoran. Nah, kamu tentunya harus sewa atau beli di mana? Sewalah tempat yang strategis teman-teman, agar keberadaan warung makan kamu atau restoran kamu mudah diketahui oleh banyak orang. Nah, dari sini juga kamu bisa menetapkan harga jualnya teman-teman. Apabila lokasi perkantoran tersebut ada di pusat jantung Jakarta, tentunya harganya akan lebih mahal teman-teman, atau harganya akan lebih tinggi. Tapi kalau misalkan adanya bukan di pusat Jakarta teman-teman, atau adanya di pinggiran, pastinya harganya harus wajib disesuaikan teman-teman ya, dengan lokasi di mana kamu membuat atau membangun usaha kamu teman-teman.
Nah, kamu harus tahu teman-teman, keunikan dari bisnis kamu atau usaha kamu itu seperti apa aja. Nah, setiap bisnis harus memiliki faktor pembeda teman-teman atau unique selling point-nya. Supaya apa? Supaya bisa bertahan teman-teman dalam persaingan. Kalian harus tahu nih, bahwa persaingan itu cukup ketat teman-teman. Jadi kalau kamu tidak bisa melawan pesaing kamu, pasti kamu akan gagal dengan sangat cepat teman-teman. Dalam usaha kuliner, kamu bisa menentukan nih apa yang kamu tentukan. Yang pertama adalah berkaitan tentang menu andalan kamu, ya kan, yang bisa menjadi keunikan dari restoran atau warung makan kamu ya teman-teman. Pilihlah menu yang belum banyak dijual orang untuk mengurangi tingkat persaingan. Oke. Namun sebelumnya teman-teman, sesuaikan juga ya dengan target pasar dan juga konsumen kamu. Ingat ya, kamu harus tahu teman-teman target pasar kamu apa dan konsumen kamu seperti apa. Lalu di sini kamu jadi bisa tahu deh teman-teman, apakah makanan ini cocok atau tidak dengan konsumen dan juga dengan target pasar kamu. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pilih pemasok bahan baku tetap. Di sini teman-teman, untuk kelancaran produksi ya kan, sebaiknya kamu tuh memilih satu pemasok bahan baku yang akan terus-terusan kamu gunakan teman-teman, gitu. Hal ini berguna untuk apa? Untuk menciptakan rasa makanan yang tentunya konsisten dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun teman-teman. Selain itu juga, kamu juga bisa mendapatkan harga yang relatif lebih murah nih, ya dong, karena kamu udah beli sama dia, udah langganan sama dia teman-teman, dan menjadi orang yang diutamakan nih teman-teman oleh pemasok apabila nanti bahan baku yang dibutuhkan langka teman-teman yang ada di pasaran ya. Nah, yang terakhir adalah buatlah strategi pemasaran yang tepat, teman-teman. Susun strategi pemasaran yang tepat ya. Promosi dari mulut ke mulut memang paling tepat banget, teman-teman, digunakan untuk memasarkan sebuah bisnis kuliner nih khususnya. Namun, untuk mendapatkan hasil yang tentunya maksimal nih, gak ada salahnya teman-teman untuk kamu mengandalkan nih teknologi dalam memasarkan bisnis kamu, teman-teman. Kamu bisa mencoba untuk memberikan harga diskon bagi mereka yang menyebarkan informasi seputar usaha kamu di media sosial. Membangun bisnis kuliner bukan hanya soal modal aja teman-teman. Kamu juga harus membuat langkah yang cerdas nih agar usaha kamu bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Good luck ya buat para pemula yang ingin memulai bisnis kamu. Nah teman-teman, di sini yang buat kalian yang mau request atau pengen aku bahas sesuatu, bisa langsung taruh aja ya di kolom komentar. Thank you ya teman-teman. Have a nice day. Bye bye.